Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping memberitahu Ji Yun dan Huo Feng beberapa patah kata, meminta mereka untuk tinggal di kota Huhuang sebentar. Dia sendiri mengikuti Penatua Nayu ke Sekte Api Ungu. Struktur medan di wilayah tengah sangat berbeda dengan wilayah selatan. Tidak banyak pegunungan, sebagian besarnya jelas. Saat kita semakin dekat ke gerbang Xian, suhunya juga meningkat. Hamparan gurun yang luas terpampang di depan mata kita. Chen Ping sangat bingung mengapa Sekte Xian membangun sekte tersebut di gurun seperti itu. Itu terlalu sulit. Segera, Chen Ping melihat sejumlah besar bangunan di gurun. Bangunan-bangunan ini sangat indah, spektakuler, dan sangat megah. Chen Ping melihat sekilas dan menemukan bahwa tangga pembangunan ini sangat teratur. Rekan Daois Cheng, ini adalah Sekte Xian kami. Jika Anda ingin menjadi murid Sekte Xian, semakin tinggi level murid Anda. Yang terluar adalah murid luar. Anda harus memulai penilaian dari murid luar, kata Penatua Yu kepada Chen Ping. Chen Ping mengubah penampilannya, sekarang namanya Cheng Ping. Penatua Yu, kita masih perlu menilai murid luar. Tidak bisakah kita menilai murid dalam secara langsung? Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, jika penilaian ini berasal dari sekte luar, kapan dia akan dipromosikan menjadi murid senior Sekte Xian, dan kapan dia bisa bertemu dengan master sekte lama? Bukannya kamu tidak bisa, hanya saja. Penatua Yu melirik Chen Ping dan berkata dengan ragu-ragu. Chen Ping langsung mengerti apa yang dimaksud Penatua Yu. Dia hanya menginginkan beberapa manfaat. Orang ini benar-benar serakah, tetapi Chen Ping tidak bisa berbuat apa-apa, jadi siapa yang bisa membiarkan dia meminta bantuan orang lain? Chen Ping tidak punya pilihan selain mengeluarkan beberapa rumput peri, batu spiritual, dan sekantong besar koin spiritual emas ungu dari cincin penyimpanan. Penatua Yu, hanya ini yang kumiliki. Ambillah dulu. Saat aku menjadi murid resmi Sekte Xian, tentu saja aku tidak akan melupakan Penatua Yu. Saya baru saja tiba di Sekte Xian. Saya tidak mengenal tempat itu. Saya harus bergantung pada Penatua Yu untuk menjaga saya di masa depan. Chen Ping memberikan barang itu kepada Penatua Yu dengan sangat bijaksana. Penatua Yu melihat barang-barang di tangannya, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, sama-sama, rekan Daois Cheng. Jika Anda ada hubungannya dengan Sekte Xian di masa depan, datang saja kepada saya secara langsung. Saya bukan seorang penatua gratis. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Putri Rubah, dan kamu adalah temannya. Jadi tentu saja aku harus menjagamu. Ikuti saja aku dan lupakan pemeriksaan luar. Seperti kata pepatah, tangan seseorang pendek saat mengambil orang, dan mulut pendek saat memakan orang. Setelah mengambil barang Chen Ping, Penatua Yu jelas menjadi lebih mudah diajak bicara. Penatua Yu mengikuti Chen Ping dan melayang di udara, lalu menjelaskan Sekte Xian kepada Chen Ping, lihatlah dua bangunan besar di depan. Ini adalah murid dari sekte luar. Yang di belakang adalah anggota keluarga dari sekte luar, master sekte lama. Bangunan lama dan baru-baru saja diubah. Master sekte sedang berubah, jadi masih banyak hal yang harus ditangani di Sekte Xian. Sebagai murid sepertimu yang baru saja memasuki sekte, ingatlah untuk tidak bertanya dengan santai, dan jangan menyinggung siapapun. Selama kamu berlatih dengan baik, akan selalu ada kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama. Oke, Chen Ping mengangguk. Dua orang jatuh dari udara dan kemudian masuk melalui pintu masuk utama gerbang Xian. Meski seluruh gerbang Xian berada di gurun pasir, namun setelah memasuki gerbang Xian, Anda tidak bisa melihat sebutir pasir pun, ditumbuhi pepohonan hijau, bahkan ada air mancur kecil. Mampu membangun bangunan berskala besar di gurun pasir, dengan pepohonan hijau dan air mancur, menunjukkan bahwa sumber keuangan Sekte Xian juga sangat kuat.
Penatua Yu membawa Chen Ping ke gerbang Xian tanpa ada yang menghalanginya. Murid luar yang menjaga sekte tidak berani menghentikan yang lebih tua. Dengan cara ini, Penatua Yu memimpin Chen Ping melewati 2 kompleks bangunan besar dan tiba di tempat di mana para murid batin berada. Pada saat ini, seorang pria muda yang tampak berusia 20-an, mengenakan jubah biru dan mahkota giok datang. "Tuan, mengapa Anda baru saja kembali? Pemimpin sekte baru saja mengirim orang untuk memberitahu Anda beberapa kali, mengundang Anda pergi ke aula dewan untuk membahas berbagai masalah." Pemuda itu melihat Penatua Yu dan berkata dengan cemas, "Pemimpin sekte baru menjabat beberapa hari. Mengapa dia mendiskusikan masalah setiap hari dan tidak memberinya ruang pribadi?" Kata Penatua Yu dengan tidak sabar, "Tuan, sebaiknya Anda pelan-pelan dan berhenti mengeluh. Setengah hari sejak Anda pergi, Penatua Yu dihukum oleh pemimpin sekte. Mungkin karena masalah inilah dia datang untuk mendiskusikan masalah ini dengan Anda." Pemuda itu melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu berbisik, "Apa, Lao Hu dihukum? Kenapa?" "Dari petik 2, kata pemuda itu. "Kalau begitu sebaiknya aku pergi dan melihat apakah terjadi sesuatu pada Hu tua ini." Seperti yang dikatakan Penatua Yu, dia hendak pergi ke aula pertemuan, tetapi dia tiba-tiba teringat pada Chen Ping, dan kemudian menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, "Wei Qing, Chen Ping ini juga ada di sini untuk bergabung dengan sekte Xian kami. Ambillah dia untuk mengikuti penilaian. Jika dia lulus, biarkan dia bekerja di bawahku." Wei Qing melihat ke arah Chen Ping, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, Guru. Anda harus segera pergi. Jika Anda terlambat, Guru akan menghukum Anda, dan itu akan merepotkan." "Dia berani. Aku tidak semudah ditindas seperti Lao Hu." Tetua Yu memasang ekspresi tegas di wajahnya, namun saat dia mengatakan ini, dia berlari menuju ruang pertemuan. Melihat Penatua Yu melarikan diri, Wei Qing tersenyum dan menepuk bahu Chen Ping dan berkata, "Rekan Tao, biarkan tuanku membawamu ke sekte dalam untuk penilaian. Bukankah itu hal yang baik untuknya?" Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sepertinya mendapat pencerahan dan buru-buru mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dan menyerahkannya kepada Wei Qing dan berkata, "Saudara Tao, ketika saya bergabung dengan sekte Xian di masa depan, kita akan menjadi saudara. Tolong jaga aku." Wei Qing membawa Chen. Dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan semangat di wajahnya, "Hahaha, tidak masalah, semuanya mudah untuk dibicarakan. Aku akan melindungimu jika terjadi sesuatu." Selusin koin roh emas ungu tidak berarti apa-apa bagi Chen Ping, tetapi bagi murid sekte biasa ini, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Pantas saja Wei Qing begitu bersemangat. "Adik laki-laki Cheng, saya akan mengajakmu mengikuti penilaian." Wei Qing dengan bersemangat membawa Chen Ping ke penilaian. Sebelum Chen Ping lulus ujian, Wei Qing mulai berteriak, "Adik, adik. Adik laki-laki, jangan gugup. Penilaian sekte dalam juga tidak ketat. Kamu sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan kamu sepenuhnya mampu menanganinya. Apa yang kamu lakukan di rumah, adik laki-laki? Mengapa kamu datang ke sekte Xian kami? Meskipun ada lebih banyak peraturan di Xianmen, namun juga sangat sepi. Letaknya di gurun." Sepanjang jalan, Wei Qing mengajukan pertanyaan kepada Chen Ping dan sangat antusias. Chen Ping hanya bisa menjawab dengan acuh tak acuh. "Kakak senior, bolehkah saya bertanya apakah saya boleh melewatkan ujian sekte dalam?" Chen Ping bertanya, "Tidak ada ujian." Wei Qing tertegun sejenak, lalu berkata dengan panik, "Adik laki-laki, apa yang terjadi? Apakah kakak senior mengatakan sesuatu yang salah di suatu tempat? Apakah kamu begitu takut hingga tidak berani mengikuti ujian?" "Jangan takut, sederhana sekali. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan lulus ujian sekaligus. Jangan ikut ujian." Wei Qing ketakutan dan mengira dia telah menakuti Chen Ping. Agar orang kaya seperti Chen Ping menjadi kakak laki-laki di masa depan,
dia pasti akan mendapat manfaat darinya. Terlebih lagi, Penatua Yu membawanya secara pribadi. Jika Chen Ping tidak mengikuti ujian dan pergi, Penatua Yu mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya ketika dia kembali. Kakak senior, kamu salah paham. Saya hanya ingin bertanya apakah kamu boleh melewatkan ujian dan hanya menghabiskan sejumlah koin spiritual dan sumber daya untuk lulus untuk saya. Chen Ping buru-buru menjelaskan. Oh, itulah yang terjadi. Wei Qing menyeka keringat dingin di dahinya, lalu berkata dengan sedikit malu, adik laki-laki, tidak ada preseden seperti itu. Setelah aku pergi, aku akan bertanya padamu. Oke, terima kasih, kakak senior. Kata Chen Ping, terserahlah, kita akan menjadi orang terdekat mulai sekarang. Wei Qing menepuk bahu Chen Ping dan berkata, alasan mengapa Chen Ping tidak mau mengikuti penilaian dan langsung membayar suap untuk bisa masuk adalah karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan dan auranya. Jika Anda dapat menggunakan koin spiritual untuk langsung memasuki gerbang api ungu, itu yang terbaik. Chen Ping mengikuti Wei Qing ke gedung tinggi. Saat ini, sudah banyak orang yang mengantri di depan gerbang Jianmen. Ini semua adalah mereka yang datang untuk mengikuti ujian dan ingin bergabung dengan klan Xian. Ada juga beberapa yang dinilai oleh murid luar dan dipromosikan menjadi murid dalam. Pedang, gadis dengan wajah marah berkata dengan keras, jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, tidak akan ada yang bisa mengikuti ujian. Gadis itu berdiri tepat di depan pintu, mencegah anak-anak yang mengikuti penilaian masuk. Adik perempuan Qian, apa yang kamu lakukan? Wei Qing menatap gadis itu dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Ketika gadis itu melihat Wei Qing, dia segera berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, Saudara Wei Qing, Anda datang tepat pada waktunya untuk memberi kami evaluasi. Liu Sitong tidak mengizinkan kami berpartisipasi dalam penilaian, dan murid luar lainnya harus memilihnya setelah penilaian. Denyut nadinya cukup. Kami, para murid dari silsilah Master Sekte Lama, tidak diperbolehkan mengikuti penilaian kecuali kami beralih ke silsilah Master Sekte baru mereka. Kenapa? Ada hal seperti itu. Wei Qing mengerutkan kening. Chen Ping bingung dan bertanya dengan suara rendah, kakak, apa yang terjadi? Apakah ujianku juga gagal? Adik laki-laki, jangan khawatir. Liu Sitong bukanlah orang yang memiliki keputusan akhir dalam bidang penilaian ini. Meskipun dia adalah murid yang bangga dari pemimpin sekte saat ini, keseluruhan sekte Ziyan bukan miliknya. Petik 2. Wei Qing berkata dengan marah. Kakak senior Wei Qing, siapa ini? Gadis itu memandang Chen Ping dan kemudian bertanya. Oh, ini Chen Ping, adik laki-lakiku yang dibawa oleh tuanku. Aku di sini untuk membawanya memeriksa murid-murid batin. Wei Qing buru-buru memperkenalkan, adik laki-laki, ini Qian Xiu, murid Penatua Hu. Halo, kakak perempuan. Chen Ping menyapa Qian Xiu dengan sangat sopan, dan kemudian bertanya dengan sedikit keraguan, kakak perempuan senior sudah menjadi murid batin, mengapa kamu masih perlu datang untuk penilaian? Dan siapa Liu Sitong? Petik 2. Wei Qing tersenyum dan berkata, adik laki-laki, meskipun saudari muda Qian adalah murid dalam, dia masih harus naik. Dia sedang mengevaluasi diaken sekte dalam. Sejujurnya, saya sekarang adalah diaken sekte tersebut. Lihat mahkota di kepala saya. Liu Sitong ini adalah murid bangga dari Penatua Huo, kata Qian Xiu. Pelankan suaramu, kamu adalah pemimpin klan Huo sekarang. Aku adalah murid dari pemimpin sekte, jadi tentu saja kamu hebat. Wei Qing dengan cepat mengingatkannya. Chen Ping akhirnya memahami bahwa dengan penggantian master sekte lama dan baru, terjadi pertikaian internal yang terus-menerus di dalam sekte Xian. Penatua Yu, Penatua Hu dan yang lainnya harusnya berasal dari garis keturunan master sekte lama. Itu sebabnya penilaian ini secara khusus ditujukan kepada mereka.
Hal ini juga untuk membuat orang-orang ini melepaskan diri dari silsilah pemimpin sekte lama dan bergabung dengan silsilah pemimpin sekte baru. Pergantian kekuatan sekte seperti ini, disertai dengan pertempuran rahasia, adalah hal yang normal. Di mana ada kekuasaan, di situ ada perkelahian. Bukankah ini situasi yang sama di sekte Kuali Giok saat itu? Saudara senior Wei King, sebagai diaken dari sekte Xian, kamu harus mengurus masalah ini. Ayo kita cari Liu Sitong untuk mendiskusikannya. Qian Xiu membawa Wei King dan langsung menuju ke aula. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa mengikuti dari belakang.